Salam. Salam. Ada sukacita saudaraku? Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Tuhan beri kesempatan bagi kita pada pagi hari ini untuk kita boleh datang bersekutu dengan Tuhan. Kita boleh mengingat dan merayakan Yesus telah bangkit. Amin. Kita juga mengingat bahwa hari ini adalah minggu yang pertama di bulan yang April, bulan keempat ya. Kita sungguh bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan bagi kita. Itu sebabnya, mari saudaraku, kita mau sungguh-sungguh mengarahkan seluruh kehidupan kita untuk terarah kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian kita dengan pengucapan syukur. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya.
dalam saat yang Kau masih berikan bagi kami. Setiap waktu bagi kami adalah saat kemurahan, untuk kami boleh semakin berkenan kepadamu Tuhan. Kami merindu Tuhan sepanjang hari umur hidup kami, berkenan kepadamu, menyembah Tuhan, membesarkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Bahkan kami siap menanti kedatanganmu untuk benar-benar di dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan, sebabnya jalannya ibadah kami ini semua kami serahkan kepada Tuhan. Sebelum kami melanjutkannya, kuduskan hati kami, urapi kami, supaya ibadah ini adalah ibadah yang diurapi, dipimpin, dikuasai oleh Roh Tuhan. Apapun kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis, kami tolak pergi jauh keluar. Darah Yesus membungkus kami, Roh Kudus menuntun kami semuanya. Semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kami semua akan terberkati. Setiap kami yang hadir, Bapak Ibu pemuda-pemudi sampai anak-anak terberkati. Bahkan kalaupun masih ada saudara kami juga sedang menuju tempat ini, percepatlah mereka tibakan dengan baik. Bersama kami semua terberkati. Ibadah yang bersamaan juga Kau berkati Tuhan, dan Kau jadikan juga kami berkat Tuhan bagi sekeliling kami, bahkan melalui media sosial yang ada ini. Berkati ibadah ini setiap yang boleh melihat ataupun mengikutinya. Tuhan, kami mohon juga berkat-Mu menguduskan, menolong, memberkati mereka semua, sehingga nama-Mu dibesarkan, dimuliakan. Setiap kami Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, secara khusus kuduskan kami Tuhan, urapi kami Tuhan. Kami akan melakukan hanya untuk hormat kemuliaan bagi kami. Nama-Mu dibesarkan. Kami yakin dan percaya Tuhan juga akan menolong, memberkati kami semua, memampukan kami sampai kepada ibadah yang kekal, yang berkenan kepada Tuhan di Yerusalem baru. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua jalannya ibadah dari awal sampai dengan selesainya dalam pimpinan, pertolongan, pemberkatan dari Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan lanjutkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara terkasih, kita akan menaikkan pujian dengan penuh sukacita. Anak Allah, Yesus namanya. Haleluya.
perbuatan daripada Yesus itu kita imani menjadi milik kita. Amin. Apapun pergumulan kita, Tuhan sanggup menolong kita lewat kebenaran firman-Nya. Kita masih tetap berdiri, kita mau naikkan pujian dengan sukacita. Sekarang telah tiba, dan setelah pujian ini kami undang kesaksian pujian dari anak Kueja. Haleluya. Thank
menukar nyawa kita dengan nyawa Tuhan sehingga kita beroleh keselamatan. Amin, saudaraku. Kita masih menaikkan pujian kita. Dari kelahiranmu sampai kematianmu, kau tunjukkan kemenangan demi kemenangan. Setelah ini juga kami mengundang persembahan pujian dari kaum ibu. Sampai kematianmu
Biarlah kuasa kebangkitan Tuhan itu senantiasa boleh kita rasakan dalam kehidupan kita, untuk memimpin kita di dalam perjalanan rohani kita, sampai kita semakin hari semakin indah, semakin teguh di dalam Tuhan, sampai kita boleh melihat Yesus di dalam kemuliaannya. Amin, saudaraku. Haleluya. Saat ini mari kita akan mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Firman yang hidup, firman yang berkuasa, yang sanggup menolong kita di dalam segala perkara kehidupan kita, terlebih di dalam rohani kita, supaya kita senantiasa menang, dan menang terus. Haleluya. Kasih Yesusku melebihi segalanya. Haleluya Yesus. Kita makin berdiri, saudara. Kalau masih ada firman Tuhan, jangan kita lewatkan, saudara. Itulah pertolongan bagi kita. Itulah kekuatan bagi kita, saudara. Persiapan kehidupan kita untuk kita semakin dikuduskan oleh Tuhan. Haleluya.
bersyukur kepadamu Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Engkau berikan kekuatan kesehatan bagi kami, sehingga pada minggu ini kami boleh datang kembali beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memperingati, mengenang akan kasih-Mu yang telah menyelamatkan kehidupan kami. Kebangkitan-Mu mengalahkan maut, bahkan mengambil kunci maut. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang telah menebus hidup kami, yang telah mengangkat kehidupan kami boleh menjadi milik kepunyaan-Mu. Itulah sebabnya biarlah kami semua boleh menyadari untuk menghargai korban-Mu Tuhan. Kami boleh mempersembahkan hidup ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu Tuhan. Tolong setiap kehidupan kami Tuhan, pada saat ini kalau kami telah memuji, mengagungkan nama-Mu, tiba bagi kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami semua, mulai dari yang depan sampai ke belakang, mulai dari yang tertua sampai yang termuda. Engkau jamah hati kami, buka mata rohani kami untuk kami boleh melihat, dan telinga rohani kami untuk kami boleh mendengar apa yang Engkau kehendaki. Lewat kebenaran firman-Mu ini Tuhan, Roh Kudus yang bekerja menguasai hati hidup kami, menguasai tempat ini, supaya kami boleh memahami, mengerti akan segala rencana dan kehendak-Mu untuk membawa kehidupan kami masuk dalam kedewasaan rohani, untuk kami boleh Tuhan layak berkenan di hadapan Engkau pada waktu Engkau datang kembali. Pimpin Tuhan di dalam penyampaian pendengaran firman pada saat ini. Kami menyerahkan hamba-Mu juga, biarlah Engkau yang menguduskan secara khusus, urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, senantiasa berikan firman-Mu yang dibukakan, firman-Mu yang kami butuhkan, untuk boleh membawa kami jemaat-Mu untuk masuk dalam segala rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Kami tahu di saat kami boleh mendengarkan firman-Mu, kuasa iblis juga tidak tinggal diam. Itulah sebabnya segala kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mencoba mengambil perhatian kami daripada firman-Mu yang ada dalam pikiran hati kami dalam tempat ini, biar itu semua ditolak, dihancurkan dalam nama Yesus keluar. Hanya kuasa Allah dan Roh Allah saja yang bekerja, sehingga kami semua boleh terarah kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Kami naikkan doa kami, dan kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan beri kesempatan bagi kita, dan saat ini sebagai minggu ya pertama dalam bulan April, tapi juga adalah di minggu pertama itu adalah kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kebangkitan kita sebagai awal bulan, tapi juga kebangkitan kita mengingat perkara yang sangat besar, itulah kebangkitan Yesus Kristus. Mengapa dia perkara yang besar? Karena itu, saudaraku, adalah sebagai meterai daripada iman Kristiani. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-14. 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaanmu atau kepercayaan kamu. Jadi saudara-saudaraku, ini adalah meterai percaya kita, meterai iman kita.
Meterai saudaraku itu mensahkan, dan itu sebagai yang tertinggi. Kalau ada surat keputusan tapi tidak ada cap atau tidak ada meterai, oh ini palsu, ini nggak sah, kata orang begitu saudaraku. Jadi kebangkitan Yesus itu adalah meterai, karena di dalamnya saudara-saudaraku ya ada beberapa hal yang kita akan perhatikan dalam kebangkitan Yesus itu. 3 hari yang lalu Jumat Agung kita sudah merayakan kembali yaitu kematiannya, dan saat ini mengingat peristiwa yang kalau kita hitung-hitung ya 2026 dikurang 33 lah kira-kira, itu jadi berapa jadi ya? 1900 berapa? Mana ini matematika? Jadi 2026 kurang 33 lah kita bikin. Hah? Ayo dong, yang muda-muda masa aku yang ada. Ayo, berapa? Hah? 1993 ya? Ya udah. Nanti kalau salah perbaiki di rumah, karena itu kan bukan firman Tuhan. Itu kan perhitungan kita. Itulah kita peringati saudara-saudara, selama itulah ya hal yang sudah terjadi. Dan yang sekarang kita sudah memperhatikan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Bersama kita membaca 1, 2, 3. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi saudaraku, perjanjian baru yang diberitakan tentang Kristus sia-sia kalau tidak ada kebangkitan Yesus. Perjanjian lama juga sebagai yang menubuatkan itu sia-sia kalau tidak ada kebangkitan Yesus. Jadi artinya Alkitab itu sia-sia kalau tidak ada kebangkitan Yesus. Dan iman kita juga sia-sia kalau tidak ada kebangkitan Yesus. Keagamaan ini juga akan menjadi keagamaan palsu yang dilakukan berkali-kali tapi tanpa sasaran. Tapi saudara-saudaraku, Kristus benar-benar sudah bangkit. Amin. Nah, jadi kita tidak sia-sia. Haleluya. Hanya hidup kita harus benar-benar sudah di dalam suasana kebangkitan Yesus Kristus. Karena kebangkitan Yesus Kristus itu kalau kita perhatikan, yang pertama dia adalah mengalahkan kematian. Ya. Jadi kalau orang mati tidak bisa bangkit kecuali nanti pada hari kebangkitan Tuhan yang membangkitkan. Tapi Yesus Kristus, walaupun dia berada di kuburan itu ada 3 hari, tapi kalau jamnya bukan 3 kali 24 jam, tidak. Kalau hari Jumat itu dari sore
sampai pagi. Kalau hari Sabtu itu 24 jam. Kalau hari Minggu itu mungkin hanya sekitar berapa jam. Karena pagi-pagi sekali itu adalah pada hari Minggu pertama itu adalah kebangkitan Yesus Kristus. Nah, ada saya belum jumlah yang sebenarnya. Tapi kalau hari Jumat itu ya boleh bilang hanya semalam itu aja. Hari Sabtu yang satu hari satu malam. Kalau hari Minggu ya paling cuma berapa jam. Karena pagi-pagi dia sudah bangkit. Harinya hari yang ketiga. Haleluya. Nah semua kita harus ngerti saudara-saudara ya. Biar jangan kita dibodohi iblis. Jadi meterai kemenangan bagi kita. Benar-benar Yesus bangkit dari kematian, dari maut. Itu sebabnya bagi orang Kristen, kalau meninggal dunia itu hanya disebut beristirahat. Nah, rest in peace. Itu saudara. Itu sebabnya kalau orang Kristen yakin dia sudah di dalam Tuhan, ya kalau meninggal di dalam Tuhan bersyukur. Itu bukan kerugian. Dia hanya beristirahat. Kalau beristirahat jangan digangguin dong. Haleluya. Jadi nggak usah ditangis-tangisi. Itu kalau orang beriman secara sungguh-sungguh. Haleluya. Masa orang naik tingkat kita mau tangis-tangis? Gak usah kan. Tapi kalau nangis terharu ya gak apa-apa lah. Ya nangis sukacita. Karena orang juga bersukacita keluar juga dari mata. Betul. Betul. Ada kan gitu. Tapi gak semua. Tapi sebagian ada. Jadi kita gak persoalkan saudara-saudara. Tetapi bagi orang yang sudah yakin maut dikalahkan, maka saudara-saudaraku, kalaupun orang masuk di dalam beristirahat itu, maka kita tidak harus berduka cita seperti dunia ini. Ya, jadi kalau orang Batak tidak usah harus semangat bumi. Nah, jadi kita berkata semua yang Tuhan perbuat itu adalah baik. Berani saudara? Haleluya. Praktek ya. Iya, mana tahu bisa terjadi karena segala sesuatu semuanya bisa terjadi. Jadi kemenangan di dalam kebangkitan Yesus adalah kemenangan atas maut atau kematian. Sama dengan kepada Yesus hari ketiga, maut tidak berkuasa. Orang percaya kepada Tuhan juga maut tidak berkuasa. Kalaupun mereka masuk dalam kubur, itu namanya hanya beristirahat sementara sampai Tuhan nanti menjemputnya. Ini saudara-saudaraku, orang beriman beda. Hidupnya semua beda. Dan juga yang menjadi motor hidupnya juga beda. Sampai di dalam menghadapi, kalau terjadi kematian itu bukan harus ditangisi secara menyesali. Kita tidak boleh menyesali rencana Tuhan. Kita tidak boleh menyesali perbuatan Tuhan. Kita tidak boleh menyesali pekerjaan Tuhan. Siapa kita? Tapi kita boleh berkata, kehendak Tuhan lah yang jadi. Terpujilah nama Dia. Haleluya. Makanya Ayub itu, saya kalau lihat dia hartanya habis,
ribu-ribuan itu, kambing domba, lembu sapi, dan segala macam lagi. Karena dia orang kaya kampung dulu. Kalau sekarang, kalau orang kaya punya mobil, punya helikopter, punya segala macam. Tapi kalau dulu Ayub mungkin ya belum ada di situ mobil, mungkin belum ada orang bikin helikopter. Jadi itulah kekayaan dia. Ya. Mulai dari kekayaannya habis itu apa? Anak-anaknya semua habis berapa? 7 laki, 30. Nah, terus habis itu apa? Habis itu lagi. Haleluya. Mati ya? Oh, apa yang mati? Situ. Haleluya. Ditunggu dulu apa aku gimana? Masih bisa hidup kan kira-kira? Masih coba. Santai. Semua ada waktunya. Ini disuruh istirahat sebentar. Rest. Cek satu. Ya. Oh, ini mati. Ini. Haleluya. Yang mana aja. Semua bisa. Tapi kencangin dikit. Soalnya suara saya kecil. Kalau suara Pak Silaban ngebas. Itu karena dia membadi. Sudah ya? Ini mantap lah. Jadi tadi kita sudah lihat beda orang percaya dengan orang yang tidak memiliki Tuhan. Ya, kita juga dengan yang lain. Yang terlalu kencang Bapak, mendengung. Ya, kita juga berbeda dengan kepercayaan agama lain. Ya, tapi dari kita sudah dengar, karena ada kebangkitan Yesus, semua nabi yang dipercayai agama lain tidak ada yang bangkit. Iya, sampai mana-mana pun itu, yang bangkit itu hanya satu, itulah Yesus Kristus. Kita bersyukur saudara. Sebabnya orang Kristen harus beda sendiri. Kita harus berkata, terpujilah Tuhan di dalam segala rencananya. Jadi kita harus berkata, semua sudah diatur oleh Tuhan. Sampai langkah kita juga diatur oleh Tuhan. Jadi kita bisa berkata, terpujilah nama Tuhan. Siap diatur oleh Tuhan? Iya. Makanya kita menyanyi, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya menuntunku, memimpinnya. Ya, benar dunia. Ya, jadi hati kita nggak boleh takut. Hatiku tetap tenang teduh. Ya, jangankan gelombang, kematian pun. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Semua rencana Tuhan rencana yang baik. Tempati diriku dihantarnya, tinggal sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang baru. Ya, Yerusalem baru. Itu ending terakhir. Sekarang Bapa masih di surga, tapi pada akhir sekali nanti turun dari surga. Haleluya. Iya. Saya lihat dari Alkitab,
Yesus juga duluan turun nanti, tapi dia langsung turun ke udara. Baru gereja Tuhan, bukan gitu deh maksud saya ya, orang-orang yang menang itu gereja Tuhan. Tapi kita juga kalau semuanya menang ya juga. Haleluya. Semua pun siapapun, bukan cuma yang organisasi GTD, siapapun orang GTD juga biar namanya gereja Tuhan, tapi kalau nggak menang ya hancur juga ya. Jadi semuanya nanti akan diangkat. 1 Tesalonika 4 ayat 17, kita nggak usah baca 16-17. Nanti pada waktunya Tuhan datang, maka orang-orang akan diangkat. Kita yakin? Amin. Kita akan diangkat, baru bertemulah di udara. Itu Yesus turun ke udara, kita naik ke udara. Nah, saya yakin disitulah pesta nikah anak domba Allah. Dan disitulah nyanyian ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Jadi ini bukan di surga ya, pertemuan di udara. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegiraman dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Disitulah pesta nikah anak domba Allah. Jadi kalau mau ikut dalam pesta nikah anak domba Allah, nggak usah tunggu undangan kayak di bumi ini, nggak ada. Hidup yang tidak bercacat celah, tidak ada dosa yang memberati, itu dia naik. Amen. Itu tiketnya. Makanya perjalanan rohani kita ini bukan cuma keluar masuk gereja, saudaraku. Harus sampai darah Yesus menyelesaikan semua kekurangan kita, dosa kita, dan firman Tuhan yang kita turuti. Baru itu membawa kita naik. Dan nanti saudaraku tidak langsung ke surga. Justru di dalam kitab sebelum Wahyu apa sih? Yudas. Dalam kitab Yudas nanti Yesus turun bersama-sama orang kudus. Boleh kita cari dulu ayat itu biar semuanya bisa melihat. Ya. Ya, coba baca. Bilang dulu apa tadi, Yudas berapa? Yudas 1 ayat 14. Iya, ayat 14. Ya. Juga tentang mereka, Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, Iya. telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Iya. Jadi yang naik itu nanti beribu-ribu, saudaraku. Tadi bukan ke surga. Bertemulah di udara. Baru turun nanti. Kemana mereka? Kerajaan sering tahu. Memerintah bersama Yesus. Haleluya. Iya, ini saudaraku. Ada di pemerintahan Yesus. Itulah sedikitnya. Ya. Karena siapa yang diperintah yang penting dalam pemerintahan itu kita ada. Gitu saudara-saudaraku. Baru nanti sudah selesai itu, ya, iblis kalah total. Dia masih datang mengganggu dalam kerajaan 1000 tahun. Tapi kalau sudah kerajaan 1000 tahun itu berakhir, nanti anak-anak Tuhan bersama Yesus naik, dan di bumi ini turunlah api, dan kesanalah iblis dicampakkan, dan itu kekal selama-lamanya. Wahyu 20 ayat 7 mulai sampai 10. Ayo.
Wahyu 20 mulai ayat 7. Ya. Iblis dihukum. Iya. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Nah, ini saudaraku. Jadi tadi kuasa kebangkitan itu adalah meterai daripada maut ataupun kematian dikalahkan. Ini yang pertama. Baru yang kedua, iblis dikalahkan. Hanya iblis dikalahkan untuk saat ini belum total. Karena kalau total baru nanti di sesudah kerajaan 1000 tahun. Nah itu benar-benar tenggelamlah untuk selama-lamanya. Jadi bagaimana kemenangan kita sekarang? Ada kuasa dalam darah Yesus. Ada kuasa dalam darahnya. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Jadi kita sekarang berkuasa. Kalau benar-benar hidup dalam Tuhan, mengimani, hei iblis, pergi, lari dia. Haleluya. Nah itu kekalahannya sekarang. Tapi kalau kekalahan total, nanti sesudah 1000 tahun. Haleluya. Kalau itu habis total lah dia, gak bisa lagi kemana-mana. Kalau sekarang masih bisa. Kita pun kalau tidak setia, tidak sungguh-sungguh, masih bisa ditarik. Jangankan sekarang, saudara-saudaraku, nanti juga dalam kerajaan 1000 tahun, dia masih, tadi coba baca itu. Ayat 7. Ya. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Ya. Jadi nanti aja masih bisa. Terus 8. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Iya. Jadi masih ada haknya dia, saudaraku, ingin untuk membuat manusia ini keliru. Apalagi sekarang dia belum diikat, belum apa, masih bebas dia. Hanya otoritasnya sudah tidak seperti dulu. Ya, kalau dulu sama sekali manusia tidak bisa lawan dia. Tapi setelah Yesus bangkit oleh darah anak domba, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus sang penyakit sembuh. Iya. Saudara-saudaraku, dulu kalau saya lihat KKR di sini, dulu ada Osboron, ada si macam-macam itu. Lupa saya namanya, banyak sekali saudara itu. Ya, ya. Ada lagi Samuel yang dari Afrika itu. Nah, ada lagi di Indonesia, ya Simon itu dari Manado. Ada lagi sekarang orang Batak, Risuli Lubis. Ya, dia pakai Tuhan, saudara-saudara. Bisa, karena ke situ ya arahnya. Saya juga dulu, wah itu saudaraku, nggak ada kita pikir. Ibu gembala ini kalau ingat dulu gini, saya lagi sendiri, nggak ada yang saya pikiri. Saya temani bukan siapa-siapa. Ada orang yang tangannya puntung saudaraku, bekas musnah. Jadi jari-jarinya sudah habis. Jadi biarpun dia enggak buka jari, memang udah puntung. Jadi tangannya itu kayak dikepat terus. Memang enggak punya jari lagi. Nah itu saya bawa KKR berdua ke kampung orang. Ya
saudaraku. Jadi bagaimana? Saya bawa itu kaset radio. Jadi waktu baru habis pasaran, saya pinjam itu toanya tukang obat dulu kan, benar toa. Udah di kampung itu. Cuma ya, syukur ya saat itu Tuhan kasih hikmat. Kami sudah ambil surat dari kepala kampung di situ. Nah, itu kami doakan saudaraku, siapa yang sakit datang. Di kampung itu suaranya begitu saudaraku. Kita berani. Banyak disembuhkan Tuhan. Tapi habis itu datang satu kampung nyerang, bawa golok, bawa pisau. Tapi kami nggak takut sama sekali. Ada Tuhan yang menyertai saudara-saudara. Buktinya sampai sekarang masih hidup kok. Ya itu terjadi. Itu tanya. Dulu itu tahun 72 kalau kira-kira begitulah. Ya jadi dari Lumajang itu sudah dekat ke Malang Selatan itu. Ya itu saudara-saudara yang kasih. Jadi bagi kita ada kuasa Tuhan. Hanya iblis itu belum sebagai yang akhir. Sebagai yang akhir tadi kita sudah dengar, setelah 1000 tahun itu gereja yang menang mereka terangkat. Dan saya yakin itulah kita masuk ke Yerusalem baru. Haleluya. Ini urutannya saudaraku. Iblis sudah dibakar selama-lamanya. Udah terakhir. Gak bisa lagi kemana-mana. Kalau sekarang kalau kita nggak mau hati-hati, biarpun dia nggak ada taringnya, tapi dia masih kuat saudaraku. Ya, sengatnya juga mungkin nggak ada lagi bikin dia kekuatan seperti awal. Tapi kalau kita lemah, dia masih bisa saudaraku mengalahkan kita. Ya. Sebab hanya nama besarnya dia, kalau orang Kristen tidak menjaga kekudusan, masih bisa ketakutan dan kalah. Tapi kalau kita kuat teguh, terlebih dewasa rohani, sekarang berapapun iblis gak berkuasa atas kita. Ini saudaraku. Ini sebabnya jangan Kristen yang asal-asal, harus yang bersungguh-sungguh. Siapapun kita, ya, yang remaja juga, ya, yang anak kecil juga, makanya sudah dibikinkan sekolah minggu, biar ngerti, muda-mudi, ya, kaum ibu, kaum bapak, biarpun nggak pernah masuk ke depan seperti kamu dengan kalah, harus kuat. Amin. Oh, bapak-bapak ini cuma mati apa dia? Haleluya. Aduh, berpikir. Udah deh, tapi dalam hatinya aku dengar kok. Haleluya. Iya. Ada yang melawan dalam hati enggak ya? Ya, iblis sudah kalah. Jadi kita menang dengan kuasa kebangkitan Yesus. Jadi maut dikalahkan, iblis dikalahkan, pengharapan kita diteguhkan. Tadi yang kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. Meterai iman kita. Jadi ada meterainya. Nah, saudara-saudaraku, jadi sudah 3. Satu tadi maut dan kematian dikalahkan, iblis dikalahkan, dosa juga sudah diselesaikan. Kalau kita sudah mohon penampunan penyucian darah Yesus, maka semua itu sudah diperdamaikan di hadapan Tuhan. Haleluya. Nah, kalau kita berbuat baik, itu bukan bayar dosa.
Kalau kita berbuat baik adalah untuk menerima upah sesuai dengan perbuatan. Haleluya. Kalau orang sono berbuat baik adalah timbang dosa. Baiknya yang banyak ini atau dosanya yang banyak. Tapi kalau kita dosa kita nggak bisa dibayar dengan kebaikan, nggak bisa dibayar dengan duit, nggak bisa dibayar dengan perbuatan kita. Hanya satu bayaran dosa, itulah darah Yesus. Amin, saudaraku. Jadi udah berapa? Tadi maut, dosa, mencerai iman, iblis. Ya, udah berapa? Udah 3 ya? Nah, 3 apa 4? Ya 3. Jadi dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Iblis sudah dikalahkan. Ya, dasar iman sudah. Jadi maut yang meterai dari iman, iblis dikalahkan. Dan dasar iman kita, dan itu juga adalah penggenapan dari nubuatan perjanjian lama, sehingga perjanjian lama adalah saling menguatkan dengan perjanjian baru menggenapkan. Itu sebabnya kita bersyukur dalam hari kebangkitan Yesus Kristus. Amin, saudara-saudaraku. Nah, sekarang kalau iblis dikalahkan, jangan takut lagi dengan iblis, saudaraku. Justru kalau kita mengimani sungguh-sungguh, sakit penyakit itu semua nggak berkuasa kalau kita mengimani dengan sungguh-sungguh. Tapi kadang-kadang iman itu belum sampai kepada puncaknya. Kadang pemikiran, kadang ke yang lain begitu. Tapi kalau benar-benar kita mengimani, ya kuasa Tuhan pasti jadi, saudaraku. Ya, iblis sudah dikalahkan. Ya, kalau sakit penyakit semua adalah berasal dari dosa, tapi dosa juga sudah diselesaikan. Sebabnya saudara-saudaraku, Tuhan juga tolong kita. Tapi kalau iman kita harus masih ditunjang dengan hal-hal ya penopang yang dipikirkan oleh manusia, yaitu bagaimana keteguhan seseorang. Tapi kalau orang juga mengimani, saudaraku, baginya tidak ada yang mustahil. Orang yang percaya dengan sungguh-sungguh, bagi dia juga tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada kuasa Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati, yang sudah bangkit. Ini saudara-saudaraku yang terkasih, tinggal sekarang kuasa kebangkitan itu biar nyata dalam kita. Berkemenangan, bersukacita. Kita harus yakin bahwa kita beda. Walau itu bukan untuk disombongkan, bukan kebanggaan, tapi justru kita harus semakin rendah hati, saudara. Seandainya kita memiliki seluruh dunia ini, kalau Tuhan kehendaki, justru kita harus semakin rendah hati. Tidak ada yang bisa dibanggakan itu. Sekali saudaraku, kalau tidak di dalam pengertian bagaimana Yesus yang sudah berkata, ya melalui firman-Nya bagi kita, hendaklah kamu memiliki perasaan yang ada pada Yesus Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, melainkan apa itu? Mengosongkan diri. Ya, jadi tidak membangga-banggakan.
Ini bedanya saudara-saudaraku. Ini harus. Dan itulah selalu menjadi pandangan kita saudaraku. Yesus yang sudah bangkit itu, ya, mulai dari dia datang, ya, mulai dia kedatangannya itu, dia itu mengosongkan diri. Nanti saudaraku, dengan dia menjadi manusia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan taat setia sampai mati. Baru Filipi 2 ayat 9. Kita mau baca bersama itu, ayo. Dapat? Filipi 2 ayat 9. Sudah ya? 1, 2, 3. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Haleluya. Jadi saudaraku, tidak asal dapat, ya. Kalau nanti nama kita tertulis di surga, itu enggak, nama udah tertulis, enggak begitu. Harus kita terima firman dan setia di dalamnya. Itu mencatat nama kita. Haleluya. Sama dengan Yesus, dia sangat ditinggikan dan nama segala nama itu diberikan kepadanya karena mulai rendah hati dan bukan untuk dilayani tapi untuk melayani dan taat sampai mati. Amin, saudara. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Haleluya. Apa sebabnya nama kita tertulis? Adalah karena kita setia, berani mengutamakan firman dan melakukan. Itulah sebabnya nama kita tertulis dalam buku kehidupan anak domba Allah. Sebagaimana Yesus yang setia, kita harus setia kepadanya melalui firman-Nya. Dan kalau di dalam pelajaran, melalui kita mengawali beriman kepada Yesus yang sudah mati dan bangkit, dikubur kehidupan lama kita, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita berserah, berdoa, dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini seringkali kita kurang, saudaraku, berdoa mohon dipenuhi dengan Roh Kudus. Harus semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena sesudah 10 hari Yesus bangkit, apa yang terjadi? 40 hari setelah. Ya, Yesus menampakkan diri 10 hari baru. Selanjutnya 40 hari, Pak. 40 hari. 10 hari apa? Berdoa. Setelah kebangkit. Iya, berdoa 10 hari. Di mana? Di Yerusalem. Begitu ya? Iyalah. Berdoa 10 hari. Nanti kita datang sekarang. Iya, saudara-saudara. Jadi Yesus menampakkan diri 40 hari. Habis itu murid-murid disuruh berdoa. Naik ke surga. Yesus naik ke surga, murid-murid disuruh apa? Berdoa 10 hari. Jangan kamu pergi kemana-mana sebelum kamu dipenuhi oleh ya Roh yang diutus dari yang Maha Tinggi. Saudara-saudaraku, kalau kita perhatikan ini, ya suatu waktu kalau saudara-saudara rindu, kita berdoa untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia mau nggak? Setuju? Semua setuju? Haleluya. Semua mau? Iya. Kalau semua mau pasti kita bikin supaya ada doa dipenuhi dengan Roh Kudus. Murid itu disebut jangan pergi kemana-mana sebelum dipenuhi. Lah kita udah kemana-mana belum dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebenarnya kita boleh kemana-mana dipenuhi dengan Roh Kudus terlebih dahulu. Haleluya. Dan ini sangat baik, saudara-saudaraku. Ya,
Sehingga setiap langkah kita ada Roh Kudus yang menyertai, memberikan hikmat, memberikan kepada kita kuasa, memberikan kepada kita dibawa surgawi. Ini saudara-saudaraku yang terkasih. Itu sebabnya semua kita harus merindukan itu, mulai dari kematian Yesus dan hari ketiga bangkit. Baru dia menampakkan diri 40 hari. Baru 10 hari murid-murid itu berdoa dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita semua harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Haleluya, saudara. Dan itu dipenuhi dengan Roh Kudus itu sebagai meterai juga bahwa mereka adalah milik Tuhan. Ini saudaraku. Karena apa? Sebelum kita menyerahkan seluruh kehendak kita kepada kehendak Tuhan, gak bakalan dipenuhi dengan Roh Kudus. Harus benar-benar semua total keinginan hati kita. Ya. Kalaupun nanti suatu waktu berubah, itu tersendirilah. Tapi kalau untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, harus total menyerahkan keinginan dan kehendak segala kehidupan kepada Tuhan. Itu sebabnya seperti murid-murid berdoa 10 hari, jangan pergi kemana-mana sebelum dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kita sudah lihat, kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita imani kebenaran firman Tuhan bahwa kebangkitan Yesus adalah meterai daripada iman kita. Dan kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sia semuanya. Saya baca sedikit lagi, saudara-saudaraku. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia, silakan baca, bantu. 15. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Terus. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Haleluya. Lanjut. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Dan kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena Ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Sampai 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Haleluya. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Tetapi mulai 22, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Jadi keturunan dari Adam itu gennya itu mati. Ya. Jadi Adam yang pertama, Adam jasmani. Jadi dilanjutkan lagi, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Itu juga
mendapat julukan Adam yang kedua, Adam yang rohani. Tapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Saudara-saudaraku, itu sebabnya mari semua kita berkumpul. Kalau Kristus bangkit, kita juga akan bangkit. Tetapi Kristus bangkit karena apa? Ya, dalam dirinya tidak ada dosa dan dia sendiri sudah mengalahkan dosa bagi manusia. Hanya pergumulan kita, jangan mau pegang dan jangan mau tinggal lagi dalam dosa. Ini saudara-saudaraku, biarpun apa yang terjadi, dihina, diolok, tetap keselamatan itulah yang kita perhatikan, yang kita pertahankan. Iblis pasti akan menggoda, membuat segala sesuatu, tapi kita harus bisa berkata, kebangkitan Kristus menjadi kebangkitan saya. Segala sesuatu tidak ada artinya. Saya mempertahankan kebangkitan Kristus. Kamu mau buat apapun, terserah kamu. Jadi kita tidak boleh, saudaraku, berbantah-bantah dengan siapapun. Pegang terus ini. Ya. Jadi kalau nyanyian kaum siapa itu? Ya. Kamu wanita tuh siapa? Ku pegang salib itu ya. Kuasa kebangkitan Tuhan. Iya, kuasa kebangkitan Tuhan. Iya. Jadi saudaraku, banyak nyanyian itu. Ku adanya Tuhanku. Salahku dapat ampun dosa. Itu penghiburan bagi kita, melebihi dari semuanya. Dunia ini cuma sebentar, mau dihina, mau diolok, itu urusan dia, saudara-saudaraku. Ya, berteguhlah di dalam Tuhan. Bahkan berdoalah supaya semua yang dekat dengan kita juga dimenangkan oleh Tuhan. Sama dengan kebangkitan Yesus, semua murid-muridnya ikut juga, mereka dibangkitkan oleh Tuhan. Imannya, pengharapannya. Itu sebabnya walaupun Yesus meninggalkan mereka, sampai sekarang semua berjalan dengan baik. Kita juga jemaat Maranatha harus berjalan dalam iman kebangkitan Yesus Kristus. Diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Syukur karena Engkau baik. Mari kita lanjut. Kurang banyak. Masih tinggi masih. Belum pas. Ya. Bersyukur. Amin.
Kami menyerahkan hidup kami dalam kuasa kebangkitan itu. Pimpinlah kami dalam kuasa kebangkitan itu. Nyata bahwa dosa tidak menguasai kami, maut tidak menguasai kami. Perlakuan kami adalah orang-orang yang menang. Tuhan tolong, masih terlalu jauh. Biarlah setiap saat hidup kami dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Itu adalah Engkau kehendaki. Biar semua kami boleh ada di sana. Sidang jemaat Maranatha itu. Bahkan semua daripada buah-buah Roh Kudus biar semakin nyata dalam hidup kami semua. Sebagai kuasa kebangkitan-Mu yang juga mencurahkan Roh Kudus-Mu. Tuhan, tolong kami. Semua kehidupan kami ubah Tuhan untuk menjadi hidup rohani, semakin berkenan kepada-Mu, bahkan untuk sebagai modal kami boleh masuk di Yerusalem baru yang sudah terkoreksi bahwa sudah dibaharui. Yang lama tidak ada lagi, semua sudah baru. Biar itu terjadi dalam hidup kami. Tolong kami mempertahankan hidup yang sudah dibangkitkan itu berkemenangannya Tuhan, sehingga apapun perkara-perkara dunia tidak mampu lagi untuk menggoyahkan, merubah hidup kami. Tapi adalah hidup yang ada di dalam penguasaan Tuhan, dalam kebangkitan Yesus yang sudah menang dari maut, dari dosa, dari kematian, mengalahkan iblis, meterai iman kami, bahkan penggenapan segala perjanjian firman Tuhan. Biar juga hidup kami ada tampil dari semua kemenangan itu. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami semua sidang jemaat Maranatha ini. Bapak, Ibu, pemuda-pemudi semua sampai anak-anak, pimpin kami.
nyata kuasa-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nikah, dalam rumah tangga, Tuhan tolong semua, Tuhan tolong semua. Amin. Maka pemberkatan-Mu yang luar biasa dalam semua usaha dan pekerjaan, kuliah yang kuliah, sekolah yang sekolah, semua sampai anak-anak kecil semua terberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kuasa kemenangan, kuasa kebangkitan ada Engkau berikan bagi kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah terima anugerah dan berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Saya persilakan dulu dan kita lanjutkan ibadah kita. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Kita sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan lewat penyampaian firman Tuhan oleh hamba-Nya. Saat ini ada kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita mau naikkan pujian dengan sukacita. Kumenang bersama Yesus. Haleluya. Dia bangkit, dia hidup, dan dia berikan Roh Kudus untuk menghidupkan. Haleluya. kebangkitan-Mu juga adalah untuk mengaruniakan Roh Kudus bagi kami. Biarlah itu terjadi bagi setiap pribadi kami sidang jemaat Maranatha ini. Membimbing kami Tuhan, menyertai kami sampai kepada pertemuan di udara. Karena itu semua adalah dalam bimbingan Roh Kudus mempertemukan kami dengan anak domba Allah, pengantin lelaki surgawi itu.
Semua kami Tuhan biar dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau begitu indah, Engkau begitu mengasihi kami. Engkau bukakan semua rahasia firman-Mu bagi kami. Semakin memberkati sidang jemaat Maranatha. Kami serahkan semua hidup kami, tubuh, roh dan jiwa kami ada dalam penyertaan pemberkatan-Mu setiap saat, setiap detik kehidupan kami dalam penyertaan pemberkatan Tuhan. Setiap kehadiran kami Engkau berkati, setiap pelayanan kami Engkau berkati, setiap tangan-tangan yang terulur memberi persembahan mereka Engkau berkati Tuhan, dalam rohani bahkan dalam jasmani. Biar nama Tuhan semakin dibesarkan, dimuliakan. Semua biar guna hormat, kebesaran, kemuliaan bagi nama. Sebentar kalau kami akan kembali ke rumah masing-masing, menyertai segala perjalanan kami, bahkan menyertai segala kehidupan kami. Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir, biarlah Engkau yang menolong mereka dimanapun mereka boleh berada. Kalau ada yang lemah, kuatkan Tuhan. Yang sakit kami berdoa, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan semuanya. Teguhkan, bangkitkan iman mereka Tuhan, mengimani kemenangan, kuasa kebangkitan Yesus. Mereka juga bangkit dalam tubuh yang kuat, yang sehat. Dan nama Tuhan dibesarkan, dimuliakan. Mari sudah doakan, serahkan semua kepada Tuhan. Bahkan kelanjutan kehidupan kami dan pekerjaan ini semua kami serahkan dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kami hadapkan segala kehidupan kami kehadiran-Mu Tuhan. Kau hadapkan juga muka-Mu kepada kami. Sinarilah kami dengan sinar-Mu, tumpangkanlah tangan-Mu Bapa di surga. Dengan uluran tangan-Mu, curahkanlah berkat-berkat-Mu bagi kami. Kami terima berkat Tuhan. Anugerah, kasih, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, pertolongan dari Bapa di surga dan Putranya Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang menjadi Bapa terima kasih.